Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat ya. Salam buat keluarga, teman-teman di rumah ya guys ya. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Transformasi sepak bola terus dilakukan oleh Bapak Erick Thohir ya. Dimana selain sepak bola putra, semua timnas putri, futsal gitu ya, kemudian sepak bola pantai, semuanya yang dipegang oleh PSSI ini melakukan transformasi. Jadi ada kabar terbaru di mana PSSI berencana untuk menaturalisasi lagi 3 pemain keturunan timnas wanita. Yang pertama adalah Felicia De Zeeuw ya. Dia masih sangat muda, 19 tahun, bermain di posisi gelandang tengah ya. Yang kedua adalah Iris Drew, teman-teman. Iris Drew dimana posisinya adalah penjaga gawang, teman-teman, penjaga gawang. Jadi nanti dia yang akan menjadi penjaga gawang utama kita. Dia bermainnya di Sparta Rotterdam, masih sangat muda, 18 tahun juga. Dan juga Isa Wolfs. Isa Wolfs posisinya adalah gelandang serang, berusia 19 tahun juga, berasal dari NAC Breda. Jadi ini adalah 3 tambahan pemain yang nanti akan diproses naturalisasi, dimana sebelumnya juga kita sudah menambah 2 pemain, yaitu Estella Loupeti dan juga Noah Leatamu ya, yang mereka dinaturalisasi berbarengan dengan Kevin Dix waktu itu ya, berbarengan dengan Kevin Dix. Jadi nanti karena di tahun ini timnas wanita itu akan menjalani jadwal yang cukup padat ya, cukup padat, dimana di bulan Juni nanti kita akan bertanding di kualifikasi Piala Asia, kita sebagai tuan rumah ya. Kemudian di akhir tahun nanti kita akan menghadapi Piala AFF. Piala AFF sebelumnya itu kan bisa dibilang adalah kualifikasi Piala AFF yang kita juara itu. Nah sekarang adalah Piala AFF aslinya ya, dimana kita akan menghadapi tim-tim kuat dari Asia Tenggara, salah satunya adalah Filipina ya. Jadi kayak gitu guys. Oke, target terdekat kenapa naturalisasi ini digencarkan di bulan ini adalah untuk kualifikasi Piala Asia di bulan Juni nanti, dimana di kualifikasi Piala Asia nanti kita akan berhadapan dengan Chinese Taipei, Kyrgyzstan dan juga Pakistan ya. Dan jujur gue lumayan optimis. Kenapa? Karena kan ini kan diambil 2 tim ya. Gue optimis kita bahkan bisa menjadi juara grup. Pertama karena kita menjadi tuan rumah. Yang kedua secara kekuatan juga kita udah jauh meningkat gitu ya. Kita sekarang ada di peringkat 93 dunia kalau nggak salah ya, kalau di timnas wanita gitu ya. Dan melihat potensi kekuatan yang kita punya sekarang gitu ya, itu harusnya Indonesia bisa untuk mewujudkan cita-cita lolos ke Piala Asia. Jadi kita dukung terus ya teman-teman. Ditambah ya ada mungkin targetan yang mungkin mustahil sebenarnya untuk didapatkan, tetapi bisa-bisa aja kita dapatkan. Kalau kita berhasil lolos ke Piala Asia, nanti putaran Piala Asia finalnya itu akan digelar di Australia di awal tahun 2026. Dan kalau kita ingin lolos ke Piala Dunia Wanita, kita harus menjadi 8 terbaik di Piala Asia. Kita harus menjadi 8 terbaik. Itu juga tergantung dari drawing. Sekarang kita dapat drawing yang sebenarnya lumayan mudah ya. Chinese Taipei, kemudian Kyrgyzstan, Pakistan, ini lawan-lawan yang bisa kita kalahkan. Tapi nanti di Piala Asia itu ya udah benar-benar tergantung drawing. Mudah-mudahan kita nggak ketemu tim-tim kuat ya, kayak Jepang, Filipina, atau Cina, atau Korea gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak berhadapan dengan tim-tim seperti itu di fase grup. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan tim yang lain gitu ya, mendapatkan tim yang lain supaya possibility untuk meraih peringkat 8 besar, meraih 8 besar itu menjadi possible. Ya, jadi nanti di Piala Asia nanti kalau kalian lihat permainan dari timnas wanita yang kemarin berhasil mengalahkan Kamboja kalau nggak salah ya,
Nah, nanti akan ketambahan lagi 5 pemain. Akan ketambahan lagi 5 pemain dan ini akan terus digencarkan terus. Dan yang menjadi catatan gua adalah semuanya itu pemain muda. Jadi pemain di bawah 20 tahun rata-rata yang diambil. Jadi timnas ini sangat berprospek, teman-teman. Bisa digunakan sampai 15 tahun ke depan. Jadi bukan hanya mempersiapkan tim untuk sekarang, tetapi benar-benar sampai jangka panjang. Karena transformasi sepak bola putri ini jauh lebih sulit sebenarnya dibanding transformasi sepak bola putra. Ataupun futsal, ataupun bola pantai. Yang mereka sudah jadi terlebih dahulu, liganya udah ada kan, kalau putra liganya juga udah ada, futsal juga liganya udah ada, bola pantai juga gitu kan. Yang nggak ada itu putri. Ya kan, Liga Putri ini kan belum ada dan rencananya akan di launching tahun 2027. Nah, sampai liga ini ada, kan pemain ini harus mencari jam terbang. Nah, untungnya beberapa pemain timnas ini sudah ke luar negeri, abroad gitu ya, kayak Seva Imut ya. Seva Imut itu kalau nggak salah di Filipina atau di Kamboja ya, gue lupa. Intinya mereka itu sudah abroad untuk mencari klub, untuk mematangkan lagi permainan mereka. Dan ini sangat berarti untuk timnas Indonesia sekarang, karena kalau bicara timnas putri sebenarnya tidak terlalu kompetitif, tidak sekompetitif di timnas putra. Dimana timnas putri ini kalau kita sudah mendapatkan grassroots yang stabil, taruhlah udah ada liga minimal ya, udah ada liga, kemudian udah ada pembinaan usia muda yang baik, itu kita sebenarnya udah bisa langsung terjun, grow up, langsung menjadi salah satu tim terbaik di Asia. Berbeda dengan sepak bola putra. Kalau sepak bola putra itu kita bener-bener harus bersaing juga secara grassroots, karena sepak bola putra itu jauh lebih kompetitif dibanding sepak bola putri. Nah, ini yang sedang digencarkan oleh Pak Erick Thohir, di mana targetnya adalah Piala Dunia 2031. Targetnya adalah Piala Dunia 2031. Kalau Piala Dunia 2027 masih kurang realistis ya. Karena kita secara usia juga rata-rata masih 19 tahun. Nanti di 2031 rata-rata pemain kita itu sudah 24-25 tahun. Jadi sudah lumayan realistis. Pemain juga sudah matang, kompetisi Liga Putri juga sudah ada. Nah, jadi naturalisasi yang dilakukan ini adalah untuk percepatan prestasi sepak bola wanita gitu ya. Sampai Liga Putri nanti ada, kita bisa menghasilkan pemain sendiri ibaratnya. Nah, ini akan sustain setidaknya sampai 20 tahun ke depan, karena sepak bola putri kita sudah terlalu lama tenggelam. Dan alhamdulillahnya setelah era Pak Erick Thohir ini sudah dibangkitkan kembali. Dan mudah-mudahan nama Indonesia bisa harum lewat sepak bola putri. Oke, semangat untuk sepak bola putri ya, Seva Imut dan kawan-kawan, Claudius Herman dan kawan-kawan. Semoga nanti di kualifikasi Piala Asia kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan kita bisa try hard di Piala Asia ya. Bye.